Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ngaji hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari bagian kedua. Mudah-mudahan ini jadi hazanah terutama bagi kita semua tentang satu praktek dalam beragama yang dilakukan demikian intens oleh para ulama kita sebagian, yang kemudian disebut dengan, kalau dalam bahasa tasawuf itu disebut dengan suluk, dari kata salaka yasluku. Salaka itu artinya meniti jalan. Orang yang meniti jalannya disebut dengan salik, dan masdarnya istilah yang kemudian dikenal adalah suluk. Apa itu? Lelaku untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang intens, lebih dibanding biasanya aktivitas itu. Dan hasilnya adalah kemudian kita menemukan berbagai literatur tentang orang-orang yang sekarang itu disebutnya dengan sufi. Pada masa Nabi dan para sahabat tidak ada istilah itu. Istilah yang dikenal pada masa Nabi dan para sahabat itu zuhud. Orangnya disebut zahid. Aktivitas itulah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama tasawuf, sehingga ada istilah sufi. Kenapa tidak ada pada masa Nabi? Karena istilah tasawuf bukan berasal dari bahasa Arab. Sepengetahuan saya, bukan berasal dari bahasa Arab. Sebutan atau mungkin bahasa bukan Arab yang diarabkan, namanya mu'arabah kalau dalam bahasa Arab itu. Dan kita ketemu dengan pasal kedua tentang syahwat dan himmah. Syahwat itu kecenderungan nafsu. Dalam literatur agama ada dua jenis syahwat. Yang pertama adalah syahwatul batni, syahwat perut. Yang kedua syahwatul farji, syahwat kemaluan. Dalam bahasa Indonesia, syahwat itu biasanya satu, yaitu libido, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu seksual. Dalam literatur Arab dikenal syahwatul farji dan syahwatul batni. Ulama tasawuf memandang syahwat barangkali dalam pendekatan yang berbeda. Sehingga dalam penjelasan ini mungkin syahwat itu tidak merujuk pada satu di antara dua tadi, tapi lebih pada kecenderungan nafsu yang bisa membuat orang jadi rendah dibanding seharusnya. Seharusnya kan manusia itu makin bertambah ilmu, makin bertambah usia, makin bertambah pengalaman, dia menjadi makin tinggi, makin arif, makin bijaksana. Tapi terkadang ada orang-orang yang bertambah ilmu, bertambah usia, bertambah pengalaman, justru makin memperturutkan syahwatnya, sehingga merendahkan dirinya sendiri. Himmah itu artinya ya semangat. Apa yang lebih pas? Ya semangat saja dimaknainya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bab kedua ini, iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Kata beliau, keinginanmu
untuk tajrid. Padahal Allah menempatkanmu dalam posisi asbab. Itu adalah syahwatul khafiyah, kecenderungan yang samar, tersembunyi, seolah-olah bukan syahwat, itulah tersembunyi yang dimaksud. Dan keinginanmu kepada asbab, wa iradatukal asbab ma'iqamatillah, padahal Allah sudah menempatkan engkau dalam posisi tajrid, itu adalah inhitatun minal himmatil aliyah, kejatuhan dari himmah yang tinggi. Ini memang khas istilah tasawuf. Ya, mudah-mudahan nih bisa dipahami dengan baik. Tajrid itu, Bapak-bapak yang Allah muliakan, satu keadaan di mana orang tidak terlibat dalam urusan orang banyak seperti umumnya. Sibuk nyari duit dari pagi sampai malam. Seorang Sunda mati isuk jeder nepi ka sore jedul. Indit budak keur sare, datang budak sare kene. Terus mengejar keinginan dunia. Dan tidak selalu dapat, jabat capek, kemudian habis-habisan, tapi hasilnya nggak jelas. Dan sangat banyak orang disibukkan dengan urusan itu. Ketika ditanya sibuk-sibuk teuing atuh iraha rek ngajina, iraha ka masjidna, kumaha atuh da kebutuhan. Orang berlindung pada kebutuhan dan nggak apa-apa. Masing-masing tahu sebetulnya apakah dia bisa meluangkan waktunya, mengatur waktunya untuk mendekatkan diri pada Tuhannya atau menjauhkan diri dari Tuhannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan asbab. Sababiah orang bisa punya rumah, sababiah orang bisa punya kendaraan karena dia kerja keras. Itu oleh ukuran dunia. Tapi nanti ada orang-orang tertentu yang oleh Allah itu ditempatkan pada posisi dia menikmati betul bermunajat dengan Tuhannya. Dia bisa menghabiskan bukan cuma bermenit-menit tapi berjam-jam untuk kemudian berzikir, bisa menangis setiap malam. Dan dia nikmati itu. Dan luar biasanya kebutuhan dia pada aktivitas duniawi seperti orang banyak tuh makin lama makin sedikit. Mudah sekali, dia cukup mungkin makan hanya sekali sehari. Dia juga merasa cukup dengan tempat tinggalnya yang sangat sederhana. Dia merasa cukup dengan kehidupannya yang menurut banyak orang mungkin sangat-sangat di bawah standar. Tapi dia menikmati itu. Dia juga mendapatkan banyak sekali yang tidak didapatkan orang lain. Apa misalkan ketenangan. Ada orang-orang yang tenang aja Pak hidupnya. Di tengah gemuruh orang berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai melakukan maksiat dalam kehidupannya, sehari-harinya maksiat dan maksiat akbar. Dia enggak, dia tenang saja. Dia juga dianugerahi orang-orang dekatnya yang tenang, anak-anaknya baik-baik, istrinya baik-baik, tidak ada hal yang mengguncang. Nah itu tajrid namanya. Dia menjauhkan diri dari gemuruh gemerlap duniawi dan dia menikmati itu. Sementara yang asbab dia terus-menerus dalam aktivitas duniawi dan dia sedang berikhtiar untuk bisa bertahan dalam gemuruh duniawi itu tidak terjerembab. Kata Imam Athaillah dalam teks ini, ada orang-orang yang sudah dalam posisi dia bisa bertahan dalam gemuruh duniawi, luar biasa. Dia bekerja seperti banyak orang yang bekerja, tapi dia bertahan tidak melakukan kemaksiatan. Dia beraktivitas seperti orang lain beraktivitas, tapi dia luar biasa kuat, tidak tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Itu disebut posisi asbab. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak seperti banyak orang, mungkin dia akan jadi orang yang aneh. Bahkan ada orang-orang tertentu yang capek kieu wae,
hayang hirup teh lebih tenang dan sebagainya. Dia kemudian meninggalkan itu, nggak jadi kebaikan. Karena begitu ditinggalkan ternyata sekian banyak kebutuhannya terus-menerus mengganggunya sehingga tidak bisa menikmati munajatnya dengan Tuhannya. Sebaliknya, Bapak-bapak yang Allah muliakan, ada orang-orang yang sudah diberikan pengalaman-pengalaman spiritual. Dalam istilah tasawuf itu ada yang disebut dengan mukasyafah. Ini berkali-kali saya jelaskan, berkali-kali ditanyakan. Saya gunakan contohnya. Ini masjid kita ini dikelilingi oleh dinding kaca. Dari luar jelas terlihat. Satu waktu misalkan di dalam ruangan ini diletakkan berbagai jenis makanan, barang-barang indah yang menjadi keinginan semua orang. Perhiasan, pakaian, makanan, minuman. Kemudian si dinding ini ditutup semua oleh tirai. Dan orang-orang ngumpul di luar, penasaran apa yang ada di dalam itu. Tiba-tiba angin bertiup, tidak kencang, dan kemudian si tirainya tersingkap. Sekejap, mungkin hanya sekian belas detik atau mungkin hanya beberapa detik, tapi tersingkap sehingga terlihat jelas. Yang di luar yang memang sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu penasaran itu kemudian bisa melihat betapa indahnya yang di dalam itu. Dalam bahasa tasawuf itulah mukasyafah. Ketersingkapan. Sehingga ada orang-orang yang berzikir demikian lama, membersihkan diri demikian lama. Satu waktu Allah memberikan kesempatan, keindahan Tuhan tersingkap kepadanya. Itu yang bisa bikin orang trans. Seolah-olah jadi lupa dengan segalanya. Kenapa? Karena demikian indahnya. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Bapak sekali-kali lihat langit di pagi hari yang demikian cerah. Ketika sunrise, matahari naik, cerah, terasa demikian indah. Atau satu waktu naik kita ke satu tempat yang tinggi melihat demikian indahnya alam semesta. Kalau ciptaannya demikian indah, apalagi penciptanya. Dalam skala yang sangat kecil, bapak-bapak bisa takjub melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Sehingga mata kita tidak bisa lepas memperhatikannya. Dalam pendekatan tasawuf, pahami bahwa penciptanya lebih indah dibanding ciptaannya. Rumah-rumah yang bersih, rapi itu pasti karena penghuninya orang yang bersih dan rapi. Rumah-rumah yang bagus itu pasti karena penghuninya punya nilai seni yang demikian tinggi. Nah, keindahan yang disingkapkan Allah itu membuat banyak orang kemudian mengalami semacam trans, ketagihan yang membuat dia bisa demikian lama mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi tajrid yang disebut tajrid itu. Sekarang bayangkan ada orang yang menikmati bermunajat, menikmati berzikir, menikmati dengan Tuhannya, berdekat-dekat dengan Tuhannya. Tiba-tiba setan menggodanya untuk tertarik, terjun jadi bupati misalkan. Jadi wali kota, jadi anggota dewan. Tentu tidak salah. Enggak salah. Keinginan itu bahkan mungkin bisa disamarkan dengan keinginan untuk memperbaiki keadaan dan lain sebagainya. Ingin memperbaiki keadaan, ingin terjun untuk mewarnai, mengubah sistem. Tapi dalam prakteknya terjerembab mereka kemudian dalam kondisi terpuruk. Saya ketemu pengalaman-pengalaman itu di negeri ini. Orang yang tadinya jadi kiai besar, jadi ulama besar. Kata-katanya demikian bernas, ada ruhnya ketika menyampaikan. Akhirnya kemudian terpuruk dalam keburukan di akhir hidupnya. Mati dalam keadaan di penjara sebagai koruptor dan sebagainya. Puluhan di negeri ini. Ata'illah As-Sakandari sedang mengingatkan kita. Kalau kira-kira kita tahu dengan diri kita, bukankah salah satu yang menjadi pembahasan paling besar dan mendalam
di kalangan para ulama adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Terus menerus. Muncullah kemudian satu jargon penting. Sebagian menyebutkannya hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia tahu Tuhannya. Ternyata mayoritas kita belum mengenal diri kita. Masih karena loba kagoda ngagaleong ka ditu ka dieu. Ih, mun ku urang eta teh, mun ku urang dan sebagainya. Tajrid itu mengisolasi diri, menyepi, menjauhkan diri dari gemerlap dunia dan tidak melakukan usaha secara umum. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Dengan sarapan sango koneng saja dia sudah terpuaskan. Dengan mungkin hanya makan gorengan saja sehari-harinya, tidak sehat badannya dan sebagainya. Seolah-olah dia menjadi petapa, jadi ulama yang terus-menerus mendekatkan diri pada Tuhannya. Sementara asbab itu terjun dalam kehidupan dunia dengan segala dinamika dan gemerlapnya. Ada yang Allah tempatkan di posisi tajrid, maqam dalam bahasa tasawuf itu, dan penuh kenikmatan. Ada pula yang Allah tempatkan berkubang dalam peliknya persaingan dunia dengan kelelahan tak pernah reda. Anda punya profesi-profesi yang membuat Anda berinteraksi terus-menerus. Itu bagus. Ketika kemudian yang seharusnya tajrid tergoda untuk asbab, padahal itu kemerosotan kelas. Min himmatil aliyah, dari kelas tinggi terjun ke bawah. Sudah nikmat dia di posisi itu, nanonan kudu karibuh-ribuh dan lain sebagainya. Saya bertemu dengan banyak orang yang tergoda untuk terjun dalam tanda kutip ingin membenahi keadaan, meninggalkan pesantren, meninggalkan santri, meninggalkan munajatnya dengan Tuhannya. Dan apa ujungnya? Jaba teka pilih, jaba dipermalukan, dan kemudian kehilangan akhirnya. Kehilangan, kalau bahasa agama tuh kehilangan marwah, muruahnya hilang. Sementara banyak orang-orang hebat. Kita kan kenal para kepala daerah yang hebat, luar biasa. Dan mereka itu cocok jadi para pemimpin masyarakat yang terjun. Mereka punya daya tahan yang luar biasa dan lain sebagainya. Tidak perlu kemudian kita iri ingin seperti itu kalau kita sadar diri sebagainya. Dan itu syahwat tersembunyi, alasan untuk memperbaiki keadaan itu. Saya nggak tahu nih di kita ada yang seperti itu atau tidak. Karena kalau diajukan pertanyaan, bagaimana kita tahu kita dari posisi tajrid atau posisi asbab? Kita kan tidak tahu. Yang harus terus belajar menurut Ibnu Ajibah yang menjelaskan kitab Hikam ini yang saya gunakan rujukan, pertanyaan mendasarnya adalah di mana posisi kita. Sepertinya bapak-bapak yang Allah muliakan, kalau sudah ya barangkali usianya sudah senja, sudah punya anak cucu, barangkali itu kita idealnya ada di posisi tajrid, ngadorong anak menantu cucu kita untuk lebih baik dengan pengalaman yang kita miliki. Bukan terlibat lagi, capek terus-menerus terlibat dalam urusan yang tos we atuh aya nama bagian untuk mensupport, bagian untuk, dan itu butuh kesabaran, butuh latihan. Coba bapak bayangkan, para pemimpin negeri kita tuh usianya 70-an sekarang. Bukan cuma di kita, di Amerika hampir 80 itu. Donald Trump itu. Nggak makin bagus tuh, makin tua itu. Secara umum. Ini kan realita yang ada pada kita. Nggak makin bagus ternyata. Beberapa pemimpin yang dikenal otoriter, negerinya terpuruk, itu pemimpin-pemimpin yang terlalu lama. Harusnya sudah bagikan pengalaman, asalnya mereka pahlawan dan sebagainya. Lama-kelamaan mereka menjadi beban bagi negeri dan rakyat dan bangsanya. Banyak di antara kita yang geus atuh, sok sadar diri, geus kolot. Kudu kalau istilah kawan saya di sebelah sana di Masjid Baitur Rahman, geus kudu ngapalkeun jampe geus kolot mah. Ngapalkeun jampe deketi, sudah dan sebagainya. Banyak orang enggak sadar diri, merasa
masih luar biasa, powerful dan lain sebagainya. Padahal kan umur itu kan nggak bisa bohong. Saya 56 tahun Bapak, terasa ini pakai motor dari Bandung Purwakarta tuh seperti oke saja. Sampai ke sana masuk angin, nggak enak badan, bisa 3 hari itu, panas dingin dan sebagainya. Apalagi yang aduh luar biasa atas 70-an dan lain sebagainya. Ini pertanyaan di mana posisi kita? Balik tuh pada penjelasan awal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jangan-jangan mayoritas kita belum kenal diri kita. Karena itu kita belum sampai pada posisi menikmati berkenalan, bermunajat dengan Tuhan. Jangan nikmati. Ini di sini nih ada beberapa orang yang ke saya secara khusus, Ustaz, gimana ya caranya zikir itu bisa menggetarkan hati? Kan banyak orang, padahal kan dalilnya zikir dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikrullah itu menenangkan hati. Ini makin zikir makin tertenang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah kumaha nya engke cicilan mobil. Astagfirullah, astagfirullah. Misalkan gitu ya. Karena terus-menerus dia dibingungkan dengan loba tingkah hayang. Tos we atuh, kan cukuplah dengan mobil yang ada, cukuplah dengan rumah yang ada, cukuplah dengan harta yang ada dan sebagainya. Ini pertanyaan pentingnya yang harus terus belajar. Karena ini kan tanpa belajar nggak bisa. Yang kedua, kalau sudah kira-kira tahu, kata Ibnu Ajibah, bagaimana seharusnya kita bertindak? Cok badai kumaha. Di usia seperti, katakanlah seperti saya, usia menjelang maghrib, can apal keneh, jampe, can apal keneh, banyak hal kumahanya. Bagaimana seharusnya kita bertindak? Dan kalau dua pertanyaan itu mengganggu kita, semua ulama tasawuf paling tidak yang saya akses bukunya menyebutkan itulah kesadaran seseorang sampai pada posisi harus menjadi salik, harus menjadi pelaku, harus jadi pejalan untuk menempuh jalan mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada metafora Pak tentang belajar menyetir mobil supaya terampil. Bapak-bapak yang Allah muliakan, kalau anak kita mau belajar nyetir, tentu dia tidak mungkin diberikan teori, digambarkan oleh kita setir. Ini setir, ini kemudian gear, ini persnelangnya 1, 2, 3, 4, ini kayak gini ya. Tapi tidak pernah belajar bagaimana nyetirnya. Maka yang paling pas adalah dia dibawa naik mobil, kemudian dibimbing, begini naik mobil tuh nah, gini sok kamu coba, pegang setir, pegang giyung. Butuh pelatih, bukan pelatih biasa, tapi pelatih yang terampil. Demikian juga jadi nakoda kapal yang hebat. Naik kapal, tidak hanya dalam arus yang tenang, tapi sekali-sekali bertemu gelombang. Apa yang dimaksud dengan metafor ini? Bapak-bapak yang Allah muliakan, kalau sampai hari ini kita belum mengenal diri kita, dan tentu berarti belum mengenal Tuhan kita, maka bapak-bapak harus sampai pada kesadaran butuh coach, butuh pelatih. Dalam bahasa tasawuf butuh mursyid yang membimbing kita bagaimana mengenal diri kita. Sok badai kumaha dikir yang bisa menggetarkan. Duh kau Ustaz abdi biasana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah bayi luak liuk tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fenomena Jumat nah yang paling pas. Jumat itu kalau saya pas di atas jadi khatib, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, oh narang tuh. Seolah-olah ada urusan yang sangat penting segera harus dilakukan. Apa yang terjadi? Narang tuh keluar ngadon udud, ngadon ngobrol sebagainya. Gening bisa 5-10 menit tuh ngobrol ngarokok. Kenapa tidak dipaksakan untuk 1-2 menit bermunajat di saat yang mustajabah seperti Jumat itu? Kalau nggak dilatih Pak, wallahi mumpung di masjid nih, sampai ajal menjemput tidak akan pernah bisa menikmati dzikir. Ada orang yang nggak bisa menikmati dzikir. Asalila sadik enggak. Kalau bahasa Jermannya elkesekeng, tengah cicing. Leilanya si Ustadz ngaji teh
aing mah nih lila dan sebagainya. Diajak ngaji Quran 15 menit, menguapnya 20 kali. Oh, alhamdulillah. Tapi lamun main game online bisa 2-3 jam. Tapi kalau ngobrol bisa 2-3 jam. Kalau nonton bola, oh bisa dari awal sampai akhir can jadi komentator dan sebagainya. Tapi begitu berzikir 5 menit saja demikian susah dan sebagainya. Inilah yang mesti dilatih kalau sampai pada kondisi itu. Siapa yang melatihnya? Tentu yang sudah terbiasa. Seperti kita belajar mobil, tidak mungkin belajar mobil sama yang tidak lihai bawa mobil. Belajar sama sopir-sopir profesional yang tiap hari dia bawa mobil. Jadi nakoda, belajar dari nakoda yang hebat, bukan dari orang yang baru saja turun ke laut dan lain sebagainya. Inilah kesadaran yang membuat seseorang sampai pada satu, benar, kudu dilatih. Sama seperti emosional. Kemarin saya diminta jelaskan itu dari aspek tasawuf. Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin-nya jilid ketiga, karena Ihya Ulumuddin itu kan 4 kitab, 4 kuadran rubu. Kitab 1 itu tentang fikih, kitab kedua tentang saya lupa. Kitab yang ketiga itu tentang ajaibul qalbi, tentang luar biasanya hati itu sebagai. Beliau menjelaskan tentang penyakit hati, salah satunya emosional. Kalau tidak dilatih, emosional itu tidak akan pernah bisa dikendalikan. Kan dalam Al-Quran itu satu paket. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, wal 'afina 'anil nas. Sekaligus dia bisa memaafkan orang lain yang melakukan keburukan kepadanya. Tidak mungkin setengah, pasti satu paket. Dan itu kata Imam Al-Ghazali harus dilatih. Tidak bisa muncul tiba-tiba kemampuan mengendalikan diri. Sama seperti ini. Nabi inten melatih para sahabatnya. Sehingga kita ketemu riwayat-riwayat Nabi setiap hari beristighfar 70-100 kali. Nabi misalkan membaca istighfar setiap selesai sholat minimal 3 kali. Membaca tasbih 33 kali. Itulah yang diajarkan Nabi, direkam oleh para sahabatnya, nanti menyesuaikan dengan kondisi sahabatnya. Ada yang cukup hanya dengan zikir minimal karena dia asbab yang harus terjun terus-menerus memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ada yang zikirnya maksimal seperti Abu Hurairah misalkan, seperti Ibnu Umar kalau Anda baca riwayat. Luar biasa Ibnu Umar. Di satu waktu tiba-tiba dia kemudian menundukkan badannya. Orang bertanya, "Kenapa engkau menundukkan badan?" "Aku mau ikuti Nabi." Ketika aku bersama Nabi, Nabi di sini menundukkan badannya. Gak ada alasan apapun dia ikuti Nabi. Intens luar biasa. Kadang-kadang kita tidak jelas. Ting nuturkeun ka saha dan sebagainya. Merasa bisa sendiri karena bisa mengakses ilmu agama kan mudah sekarang. Tinggal ketik Google, tinggal buka YouTube, merasa kemudian bisa dan sebagainya. Tidak bisa. Dalam ilmu agama dibutuhkan sanad, dibutuhkan jalur. Tisah ngaji namanya ngaji sorangan dan sebagainya. Dalam bahasa tasawuf dibutuhkan coach, dibutuhkan pembimbing, dibutuhkan mursyid. Ngaji kita ini Bapak-bapak yang Allah muliakan dalam upaya untuk menyampaikan hazanah bahwa memang kita mesti terus-menerus belajar, memperbaiki diri. Bukan dalam konteks bagaimana menjadi seorang profesional dalam kerjaan kita, tapi bagaimana kemudian bisa melatih diri mendekatkan diri pada Tuhannya. Ini kalau nggak dilatih, saya bersyukur Pak jadi orang pesantren. Alit sejak kecil dipaksa oleh kondisi di mana akrab dengan literatur, akrab dengan dzikir, akrab dengan wiridan dan sebagainya. Tidak terasa dulu manfaatnya apa, terasa setelah dewasa. Ini barangkali yang membuat kemudian kita bisa survive, bertahan dalam berbagai keadaan dan kondisi tanpa harus berubah menjadi orang yang menyebalkan, jadi gede ambak, emosional dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang jadi bagian kita sama-sama belajar. Enggak. Beliau ini atau ilahnya tidak memaksa orang ikut jalur asbabiyah atau tajrid kan, hanya kan pada akhirnya di bagian akhirnya itu disampaikan bahwa
baik jalur A maupun jalur B. Tapi nanti Ustadz untuk pertemuan berikutnya jangan dulu nambah bab, kita perdalam dulu. Kalau mengambil jalur asbabiyah, minimal syarat apa? Jangan sampai jalur asbabiyah tapi dibukatur misalkan, atau jalur asbabiyah seperti beliau sampaikan pura-pura tadi gitu. Kalau tadi kan tetap aja sekarang kudu beli gas LPG, kudu boga pulsa misalnya gitu. Bapaknya pura-pura tadi, anaknya butuh jajan misalnya, kita kan bermasalah juga. Ini perlu apa namanya pendalaman teknis kan? Ya. Saya pikir sepakat itu. Saya menunggu pertanyaan seperti ini. Ibnu Athaillah sama sekali tidak mendiskreditkan asbab dan tidak mengulurkan tajrid. Karena Allah memberikan anugerah berbeda pada kita masing-masing. Ada di antara bapak-bapak yang mungkin Allah berikan kecakapan teknis dalam bidang-bidang yang sangat-sangat teknis. Sementara ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah, dia punya kecakapan dalam berpikir yang global, mujmal, yang komprehensif. Dia bisa seperti mata elang itu melihatnya dari kejauhan. Sementara yang teknis melihatnya detil. Dua-duanya kan keren. Ada profesor dalam bidang fisika, tapi ternyata dia tidak bisa membenahi listrik yang mati di rumahnya. Profesor dalam bidang fisika. Sementara yang dipanggil oleh dia membenahi listrik di rumahnya adalah seorang tukang listrik yang hanya tamatan SMK. Ini kan sama-sama kebetulan profesor ini melihat dengan sudut pandang. Bagaimana? Sebetulnya mengkerucut pada satu hal, pada ini. Kita kenal nggak posisi kita? Jangan-jangan memang kita ini oleh Allah didorong tajrid. Apakah dan kita didorong untuk asbab? Aduh, abdi mah kumaha tuh dah butuh tadilah contoh yang sangat-sangat bagus tuh. Kudu meuli gas LPG, kudu meuli pulsa. Apakah para ajengan misalkan para petapa, para empu itu tidak butuh itu? Mereka juga butuh kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Hanya lebih substantif di mana dia menikmati posisi itu. Karena ada orang yang menikmati betul menjadi menjadi orang yang tajrid, tidak terlibat luar biasa dengan kehidupan dunia. Tapi ada orang yang luar biasa tuh bermanfaat justru karena terlibat aktif. Insya Allah kita bahas lebih lanjut. Tapi jawaban sementara ada di sini. Dan nanti kalau ini bisa terjawab dua hal tadi, sampai itu kita pada kesadaran yang sama. Ternyata kita butuh pembimbing. Bukan cuma pembimbing dalam urusan duniawi. Kumanya caranya bisnis, ayo kursus. Bagaimana menghasilkan uang dalam waktu cepat. Ayo kursus bagaimana. Tapi juga bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan dalam sisa umur yang kita miliki. Dan bukan cuma mendekatkan diri sehingga menjenuhkan dengan kitu jeung kitu wae, tapi yang menggairahkan. Tasawuf memberikan ruang untuk bisa berdekatan dengan Tuhan dalam suasana yang menggairahkan, bukan dalam suasana membosankan. Sehingga pendekatan dengan Tuhan itu tidak seperti yang tadi saya gambarkan. Saya asal ngaji pasti we sare nundutan. Tapi justru menggairahkan. Banyak orang, bapak-bapak pasti pernah baca di mana Nabi ditemukan oleh istrinya, oleh Bilal, sudah masuk subuh masih menangis. Setelah sekian puluh rakaat ditempuh salat malam. Kenapa engkau masih menangis ya Rasul? Sampai bengkak-bengkak. Kehilangan waktu, sempit waktu itu dipakai munajat. Kan banyak diantara kita yang justru kebanyakan waktu dipakai ngahulang kieu we, scroll HP we, bisa 3 jam terus, segala boga. Hebat itu. Saya ketemu banyak orang yang luar biasa, TikTok boga, Facebook aktif, WA komo, semua aplikasi aktif. Luar biasa dan sebagainya. Dia punya banyak waktu. Ari ngaji kitu keneh we tiba heula ngan ikro 2 we, ikro 3, ikro 4. Ini bagian pertanyaan penting. Berarti harus ada yang membimbing, ada yang ngasih tahu. Kesadaran di sini. Insyaallah di pertemuan depan ya saya bahas lebih lanjut seperti yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.